The Last of Us 2023. Pada episode sebelumnya kita mengetahui bahwa Ellie dan Jesse sedang melakukan patroli. Namun tanpa disadari oleh mereka, Abby dan para tentaranya sedang melakukan operasi untuk balas dendam kepada Joel. Di mana Abby yang sedang melakukan pengintaian, dia melihat ada dua orang yang sedang menunggangi kuda. Dengan tanpa alasan, dia pun langsung bergegas untuk bisa mengikutinya. Namun sayang sekali kesialan pada Abby pun telah terjadi. Dia terperosok dan akhirnya seluruh para orang yang sedang membeku dan terinfeksi tiba-tiba saja terbangun. Dan alhasil Abby pun menjadi sasaran empuk bagi mereka. Akan tetapi di mana Abby yang sekarang sedang kewalahan, dia pun sudah terjepit. Untung saja Joel langsung menyelamatkannya dan dia pun telah selamat dari kematian. Singkat cerita, di mana Abby langsung membawa Joel ke teman-temannya dengan tanpa basa-basi karena balas dendam. Abby pun langsung membunuh Joel. Bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan bahas sampai tuntas. It's Joel. You can hear me. Joel. Joel, get up. End it. Joel, get up. Please don't, please don't. Di awal season 2 episode 3, kita diperlihatkan semua para korban tentang penyerangan orang-orang terinfeksi di Jackson Wyoming. Kemudian kita melihat bahwa Tommy yang telah mendengar kabar bahwa Joel telah mati dan sekarang sudah ada di tempat ini. Sungguh hati yang sangat sedih dan hati yang sangat teriris, di mana kakak tercinta sekarang harus pergi dan mengucapkan salam kepada Sarah. Give Sarah my love. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan rumah sakit Jackson Wyoming, di mana seluruh para korban sekarang sudah dievakuasi. Ellie yang masih trauma dan terngiang-ngiang Joel dibunuh. Tak terasa 3 bulan telah berlalu. Seluruh para warga Jackson Wyoming, mereka semua berbondong-bondong untuk memperbaiki kota. Sedangkan kita melihat Ellie yang sekarang sudah pulih. Dia pun telah diperiksa dan akan keluar dari rumah sakit. Namun tiba-tiba saja seorang wanita yang bernama Gail langsung datang untuk bisa memeriksa psikis Ellie. So, yeah, upset and sad. Kemudian Gail mengatakan kepada Ellie bahwa Joel adalah orang yang sering melakukan konsultasi dengan dirinya karena dia ingin memperbaiki hubungan dengan Ellie. Namun sayang sekali ketika Joel mati, di mana Ellie sedang melakukan pertengkaran. Namun sekarang sudah tidak bisa diungkap lagi. I wouldn't worry, Gail. There's still a lot of fucked up people in this town. Singkat cerita, Ellie yang sudah keluar dari rumah sakit, dia pun langsung pulang ke rumah, di mana rumah yang sekarang sudah keadaan sepi karena Joel sekarang sudah tiada. Langkah demi langkah dengan hati yang sangat sedih, di mana dia terus saja mengingat tentang masa lalu, apa yang telah dilakukan oleh Joel. Dia pun telah melihat ada sebuah kotak merah berisi jam tangan, baju, dan di belakangnya ada pistol yang setelah digunakan oleh Joel. Dengan tanpa berpikir panjang, Ellie pun langsung menyimpan pistol tersebut. Namun haru terus saja berlanjut ketika Ellie melihat pakaian Joel yang sedang tergantung. Ellie? Yeah, I'm coming.
Kemudian tiba-tiba saja Dina langsung datang ke rumah. Dia pun langsung menyatakan minta maaf kepada Ellie tentang Joel telah dibunuh oleh sekelompok orang, di mana Dina baru saja mengungkapkan dan belum bisa cerita kepada siapapun selain kepada Ellie, karena Dina telah mengetahui siapakah orang-orang tersebut, dari mulai nama-nama dan ciri-ciri mereka, termasuk juga dari manakah mereka berada. Sebuah logo dengan gambar serigala dan tulisan dengan TLF, di mana Dina langsung menceritakan di manakah mereka berada. Tepatnya adalah suatu tempat yang bernama Seattle. The girl with the braid. Abby, Where are they from? out of Seattle. I wasn't gonna tell anyone before you. So now what? I gotta think about this. Ellie, it ain't that simple. Singkat cerita, Ellie pun langsung memohon kepada Tommy untuk bisa memburu mereka, karena ini adalah sebuah balas dendam yang sangat mendalam. Tetapi Tommy sebagai pemimpin, dia pun tidak mau mengambil resiko. Kita semua harus mengadakan sebuah rapat paripurna dan keputusan akan ada di dalam rapat dewa. Ellie, if you want to visit him, When we're on our way to Seattle. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan sebuah jalur menuju Seattle. Terdapat sebuah kelompok aneh memakai jubah, dan mereka semua adalah orang-orang yang turun dari gunung. Mereka semua memakai sebuah kode untuk keluar dari bahaya. Namun entah apa yang telah terjadi, mereka semua yang sedang melakukan pepergian sangat lama dan panjang. Tiba-tiba saja sekelompok orang telah menyerang kelompok tersebut dan membunuhnya. take cover! Demons? There's more. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian kita akan diperlihatkan Ellie yang sedang berlatih dengan Jesse dan menunggu sebuah rapat bersama Dewan. Namun Ellie yang sekarang masih marah dan sangat geram terhadap apa yang telah terjadi. Jesse mengatakan kepada Ellie untuk bisa tenang. Semua kata-kata yang akan dilontarkan dalam rapat harus ditulis supaya bisa masuk akal. Ellie, so here's a little advice. Write them down, because you're angry, Ellie. Singkat cerita, seluruh warga Jackson, Wyoming, mereka semua berkumpul di sebuah tempat untuk melakukan rapat paripurna dan membahas tentang mengirim 16 pasukan untuk bisa membalaskan dendam kematian Joel, di mana mereka pun ada yang mendukung dan ada yang menolak, karena ini semua membuat sebuah resiko yang sangat besar. Singkat waktu, dalam sebuah perbincangan yang sangat panjang, terlihatlah seorang pria yang telah dipukul oleh Joel, tetapi dia telah mendukungnya untuk memberikan sebuah alasan balas dendam. The hell with you for saying it, Carlisle. What the hell are we all talking about here? It's not fair. Inilah dia, seorang pria tua yang bernama Sid, mengatakan kepada semua orang bahwa kita semua kalau tidak melakukan balas dendam dan tidak bisa melakukan tindakan, bisa jadi mereka semua akan datang ke tempat ini dan kita semua akan menjadi korban, dan itu semua harus bisa difikirkan. Ellie? It's not about revenge. I want justice. Kemudian akhirnya Ellie langsung diberikan kesempatan untuk bisa mengungkapkan isi hatinya yang telah ditulis di dalam sebuah kertas. Namun Ellie yang sekarang sudah berpikir jernih, dia pun langsung mengatakan tidak hanya untuk balas dendam, tetapi kita harus bisa membuat sebuah keadilan untuk bisa mendapatkan kemenangan. Not for me. Not even for Joel. Do it for us. Thank you. Singkat cerita, setelah Ellie membacakan semua teks di dalam kertas, seluruh para dewan pun mulai melakukan voting, apakah setuju atau tidak. Singkat cerita, suara pun mulai dibuka. Seseorang ada yang setuju ataupun ada yang menolak. Alhasil adalah 3 orang setuju, 8 orang menolak. The vote is 8-3. The proposal is rejected. Adjourned. Kemudian ketika malam hari, karena keputusan Dewan tidak setuju dan tidak akan memberikan sebuah bantuan, akhirnya Ellie akan bertindak sendiri. Namun tiba-tiba saja Dina datang. Who is it? Dina. Are you alone?
Dina yang telah mengetahui maksud Ellie untuk bisa berangkat sendiri, dia pun langsung mengatakan apakah dia sudah persiapan dari mulai senjata, amunisi, kesehatan, tenda, P3K dan semuanya. Pastinya Ellie tidak mengetahui itu semua. Namun Dina memberikan sebuah solusi. Bahkan dia memberikan sebuah jalur untuk bisa masuk ke dalam Seattle. Dan dia pun telah merancang semua apa yang akan dilakukan dan dibawa dalam sebuah perjalanan yang sangat panjang. Akhirnya mereka pun telah mendapatkan sebuah solusi. Dina mengatakan kita akan berangkat jam 3 pagi. By the old East Gate, 3 a.m. Hey, thank you. Now you do. Singkat waktu di mana jam telah menunjukkan jam 3 pagi, Ellie pun langsung melihat Dina bersama Sid yang telah memberikan semua alat-alatnya. Bahkan Sid telah memberikan satu senjata yang sangat hebat untuk bisa berjaga-jaga Ellie dan Dina. Singkat cerita di mana mereka telah melakukan persiapan yang sangat matang untuk melakukan pemberangkatan. Sebelum berangkat, Sid pun langsung meminta maaf apa yang telah terjadi sebelumnya. Selang beberapa lama kemudian, setelah 10 mil mereka berjalan, di mana Ellie mampir terlebih dahulu ke sebuah pemakaman. Joel telah disemayamkan di tempat ini. Sebuah haru dan duka, dan di mana tetesan air mata terus saja bercucuran karena di mana Joel sekarang sudah tiada. Memberikan 3 biji kopi untuk bisa mengenang tentang masa lalu mereka berdua. Dan disinilah Ellie mengatakan dengan sangat mendalam bahwa dia akan membalaskan dendam kematian Joel. Nice. Double points. Singkat cerita, selang beberapa minggu kemudian mereka terus saja melakukan perjalanan yang sangat panjang, di mana mereka harus tetap saja melakukan perjalanan karena Seattle sangatlah jauh sekali. Akhirnya mereka harus menetap. Holy shit, that came on fast. I'm a witch. Clearly. Well, good night. Kemudian keesokan harinya mereka masih saja melakukan perjalanan. Tiba-tiba saja mereka terhenti karena ada seseorang yang sedang terkapar. Ternyata kelompok memakai jubah aneh yang telah dibantai oleh seseorang dengan senjata yang sangat mengerikan. Dina! Sungguh tanpa diduga, ketika Ellie datang ke sebuah semak-semak, ternyata memang betul kelompok tersebut telah dibantai oleh seseorang. Bahkan anak-anak telah dibunuh. I think it was a smell. If this was fucking them, to kids? Let's go. Ellie dan Dina pun langsung menyangka itu semua adalah perbuatan dari kelompoknya Abby yang mempunyai logo serigala. Dan mereka pun telah dekat dengan kota Seattle. It's quiet. Yeah. 9 more miles. Fucking Seattle. There's not that many wolves. Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan seseorang yang sedang melakukan penjagaan dan patroli karena seluruh pasukan Seattle akan keluar. Inilah yang akan dihadapi oleh Ellie dan Dina. Sayang sekali season 2 episode 3 harus berakhir di sini. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia KDGC? Langsung saja tulis di kolom komentar. Memang film yang sangat mengerikan. Apakah Ellie dan Dina bisa berhasil masuk ke dalam Seattle dengan keadaan seluruh para tentara dan persenjataannya yang lebih canggih?
lebih lengkap, bahkan mereka mempunyai sebuah alat tempur yang sangat mengerikan. Dan di manakah Ellie dan Dina sekarang? Apakah mereka akan mundur untuk meminta bantuan? Atau dia akan tetap maju untuk mencari Abby, seorang perempuan yang telah membunuh Joel dengan tangan sendiri? Oh, pastinya akan mendapatkan sebuah konflik yang sangat seru sekali. Oke lah, kalau begitu supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya, silahkan kalian klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Tendang loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sekarang sudah subscribe, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya hanya bersama KJGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.